Dari catatan lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, Indonesia adalah salah satu negara di ASEAN yang berpotensi dimanfaatkan sindikat. Tak hanya sebagai jalur penyelundupan, tapi juga dimanfaatkan untuk perdagangan narkotika. Dan sebagai salah satu pintu masuk penyelundupan narkotika ke Indonesia adalah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa modusnya itu sekarang beragam. Makanya kami terus terang tidak bisa bekerja sendiri. Otomatis sudah barang tentu kami bekerja sama dengan instansi yang memberantas narkoba juga, yaitu kepolisian dan juga BNN. Kerjasama itu penting, pertukaran informasi itu penting. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu kami meningkatkan kemampuan kami sendiri melalui sarana-prasarana seperti X-ray dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi jumlah, tahun 2013 itu ada 217 kasus dengan kurang lebih 553 kg yang berhasil kami tangkap. Kemudian di 2014 itu ada sebanyak 216 kasus. Nah, ini ada peningkatan jadi 4,2 ton ya. Kalau tadi setengah ton, hal ini 4,2 ton. Namun yang kurang lebih 3,9 ton ini adalah prekursor. Nah, kemudian di tahun ini sampai dengan September di 2015 itu ada 108 kasus dengan kurang lebih 318 kg yang berhasil kami tegah. Minggu, 9 Agustus 2015. 2 orang penumpang asal Tiongkok baru saja tiba di Terminal Kedatangan Internasional 2D, Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan X-ray, petugas bea cukai mencurigai barang bawaan kedua penumpang ini. Atas dasar kecurigaan tersebut, petugas kemudian mengkosongkan koper dan melakukan X-ray ulang. Dari hasil temuan, petugas kemudian membawa kedua penumpang ini ke sebuah ruangan guna pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dari X-ray itu kami memang lebih kecurigaan kami lebih kuat lagi ya atas bawaan dari dua orang penumpang ini yang berasal dari Tiongkok. Dari situ kemudian kami melakukan penggeledahan atas barang bawaannya dan kami temukan di dinding kopernya itu. Setelah kemudian kami buka, ternyata ada semacam kamuflase. Jadi setelah kami buka, ternyata ada 5 bungkusan plastik yang kemudian dari 5 bungkusan plastik kami timbang dan masing-masing kurang lebih sekitar 600 gram ya, 600 gram dan ketika kami tumpuk di 5 itu memang jumlahnya pas 3 kg untuk setiap barang bawaan itu. Dan 2 orang ini membawa barang dengan kemasan yang sama, naruhnya pun sama, dan jumlahnya juga sama, yaitu semuanya membawa masing-masing 5 bungkus dan total dari masing-masingnya berat kotornya 3 kg. Dan dari uji laboratorium itu diyakinkan bahwa memang isinya sabu. Pada awalnya sebagaimana yang juga kejadian-kejadian sebelumnya, mereka mencoba untuk mengelak, Pak. Nah, oleh karenanya agar kemudian tidak terjadi debat kusir, kami kemudian mengirimkan barang contohnya. Barang contoh itu kami ambil sedikit, kami lakukan uji lab, dan setelah hasilnya ternyata memang betul-betul sabu. Jadi mereka akhirnya meskipun dengan segala macam alasan ya tidak bisa mengelak lagi, karena dari uji lab itu membuktikan bahwa memang barangnya sabu. Khusus untuk kasus ini, kami kemudian berkoordinasi dengan aparat yang terkait dengan masalah-masalah penanganan sabu ini, dan dalam kasus ini kami bekerjasama dengan Polres Bandara. Dari situ kami kemudian memberikan informasi tentang kemudian identitas pelaku, kemudian tujuan kedatangannya, alur perjalanannya, dan besoknya tanggal 10 bulan Agustus ini juga kami menemukan tambahan 1 tersangka baru penerima barang itu di sebuah hotel yang kemudian kami tangkap bersama-sama dengan aparat dari Polres Soekarno-Hatta.
Tahu kali ya. Jadi dari wawancara kami pengembangan dari 3 orang ini, kemudian kami tanya dari yang ketiga ini dia ngambil itu atas perintah siapa, kemudian menyebutlah dia nama, kemudian dari nama itu kemudian kami lakukan operasi segala macam, dan kemudian dari situ kami dapatkan ketika melakukan penggerebekan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Utara, kami menemukan, memang tidak menemukan yang bersangkutan, tetapi kami menemukan ada beberapa barang di situ, termasuk ada paspor yang bersangkutan, ada sekitar 189 butir ekstasi. Tower what? What tower? Tower what? Zero one. Tower one. Tower 1 lantai 2. Kami mendapatkan informasi tambahan tentang adanya sabu di tempat yang lain. Akhirnya kemudian kami kembangkan sehingga pada akhirnya kami terakhir itu menemukan barang bukti yang lain di sebuah apartemen di daerah Pluit, ya di Jakarta Utara, yang dari pengembangan itu kami menemukan ada banyak kardus. Setelah kami lihat itu adalah soda api. Yang ini kami juga agak awalnya agak ragu juga, ini kok cuma soda api gitu. Tapi setelah kami teliti lebih detail, ternyata di kardus-kardus itu ada beberapa di antaranya yang ada kode-kodenya. Nah, ternyata di dalamnya ada sabu. Yang tambahan itu yang ketika kami timbang keseluruhan alat bukti baru ini sebanyak 88 kg. Temuan kami dari alat bukti berbentuk kotak-kotak kardus itu, ternyata setelah kami detailkan dan kami timbang, ternyata kami temukan ada 300 kg soda api dan sabu-sabunya sebanyak 88 kg. Jadi sabu yang 88 kg ini kalau ditambahkan dengan sabu yang kami temukan di awal sebanyak 6 kg, jadi jumlah totalnya ada 94 kg sabu, ditambah dengan temuan bersama sabu yang 88 kg ini, kami menemukan bukti yang lain, yaitu ekstasi yang setelah kami hitung jumlahnya ada 112.000, ditambah dengan temuan kami di sebuah hotel di Jakarta Utara yang 189, jadi jumlah ekstasi yang kami temukan ada 112.189 butir ekstasi. Dan ini adalah tangkapan kami yang terbesar sepanjang berdirinya kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta ini. Sama awalnya 2 orang, tambahan 1 orang adalah yang penerima, kemudian yang untuk penangkapan yang terakhir ini kami mendapatkan 1 orang lagi. Jadi jumlah totalnya ada 4 orang tersangkanya, semuanya berkewarga negaraan Tiongkok, dan ini memang sindikat yang sangat luar biasa karena ternyata begitu banyaknya yang dilakukan, dan saat ini kami masih bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengembangan, barangkali bisa menemukan aktor-aktor lain yang terlibat dalam sindikat ini. Para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Tetapi kalau jumlahnya lebih dari 5 gram, maka ancaman hukumannya bertambah lagi menjadi ancaman hukuman mati. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, petugas imigrasi sedang melakukan operasi pengawasan warga asing di sebuah perusahaan motor. 1 belum jelas, sudah ini Pak, tidak ada keterangan apa-apa. Oke, yang ada aktivitasnya di sisi Kucigami.